Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan channel Merdesa, channel yang khusus berbicara tentang desa, tentu dengan seluruh dinamikanya. Rekan Merdesa dimanapun Anda berada, mencermati perjalanan perubahan perundang-undangan tentang desa, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, di mana baru saja tuntutan revisi Undang-Undang Desa sepertinya akan segera terrealisasi. Pasca demo kemarin, ketika ribuan kepala desa seluruh Indonesia dalam kesatuan aksi Kepala Desa Indonesia Bersatu di gedung DPR MPR Selasa 17 Januari 2023, nampaknya revisi Undang-Undang Desa bukan hal yang mustahil lagi. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Karena syarat revisi undang-undang seperti disampaikan oleh Bapak Dasko selaku Wakil Ketua DPR MPR yang saat itu menemui ribuan massa di depan gedung DPR MPR menyatakan bahwa usulan-usulan tersebut harus masuk dalam badan legislatif. Baru dari sana akan dibawa ke program legislasi nasional atau prolegnas. Dari dua syarat tersebut nampaknya sudah terpenuhi. Lalu disampaikan juga bahwa harus ada inisiasi baik itu dari DPR maupun dari pemerintah. Dari DPR, dua fraksi besar di DPR, yaitu fraksi Kebangkitan Bangsa dari PKB, serta fraksi Partai PDI Perjuangan, sudah memberikan sinyal hijau. Pemerintah dalam hal ini, Menteri Dalam Negeri dan juga Menteri Desa PDTT, berulang kali sudah mengutarakan wacana tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. 6 tahun 3 periode menjadi 9 tahun 2 periode. Bahkan Menteri Desa berulang-ulang kali menyatakan hal tersebut. Maka dua syarat tersebut sudah terpenuhi. Tinggal pembahasan di rapat-rapat sidang DPR. Setelah itu, ketika nantinya revisi Undang-Undang Desa tersebut betul-betul terrealisasi, kepala desa betul-betul menjabat 9 tahun. Sungguh merupakan lompatan peristiwa yang sangat luar biasa. Walaupun kalau kita coba untuk tengok ke belakang, masa jabatan 9 tahun tak beda dengan pada saat-saat desa ini lahir. Karena dulu jabatan kepala desa atau jabatan kepala kampung atau kubu adalah 8 tahun. Akan tetapi setelah melalui rangkaian panjang perubahan, dirubah menjadi 5 tahun, lalu 6 tahun dan sebagainya, kembalinya ke masa jabatan 9 tahun merupakan kemenangan kepala desa, kemenangan desa yang sangat luar biasa. Karena apabila kita lihat latar belakang daripada aspirasi 9 tahun ini memang untuk meminimalisir dampak-dampak politik
yang ada di desa pasca Pilkades. Setelah kepala desa 9 tahun, ada PR yang mesti kita pikirkan bersama. Demi jalannya pemerintahan desa yang baik, yang bertanggung jawab, dan mengedepankan pelayanan profesional atas masyarakatnya. Selain dana desa tentunya sebagai modal dalam pelaksanaan pembangunan, kita juga memerlukan sebuah lembaga yang berfungsi, bertugas untuk melaksanakan pendampingan, melaksanakan pengawasan. Kalau di pemerintahan ada DPR, kabupaten ada DPRD, juga di provinsi DPRD, di desa BPD. Badan Permusyawaratan Desa. Lembaga ini adalah lembaga yang sangat-sangat strategis karena di pundaknya terletak fungsi pengawasan kepada kepala desa dan pemerintahan desanya. Jangan sampai pada nantinya ketika kepala desa menjabat 9 tahun, BPD hanya merupakan alat pengesah daripada kebijakan kepala desa. Karena kita tahu sama tahu, selama ini BPD adalah orang-orang titipan atau orang-orang pilihan, kalau tidak bisa dikatakan sebagai orang-orang pendukung kepala desa terpilih. Maka ke depan, BPD harus lebih profesional agar bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Permendagri nomor 110/2016, di mana tugas Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi 1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Di sini fungsi kemitraan berada. Lalu kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Dan ketiga, melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Sungguh merupakan lembaga yang sangat penting. Maka harus ada kesadaran penuh dari masyarakat agar personil yang nantinya akan duduk di kelembagaan BPD benar-benar orang yang mampu, independen, dan berpihak kepada warga. Karena banyak fenomena betapa, mohon maaf, anggota-anggota BPD tidak memenuhi kualifikasi agar BPD betul-betul profesional. Bayangkan, pada tugas pokoknya saja, yaitu menjalankan musyawarah desa, kadang-kadang BPD justru menjadi peserta. Pemerintah desalah yang menjadi penyelenggara. Padahal seharusnya penyelenggara adalah BPD, pemerintah desa, pesertanya dengan masyarakat yang ada di desa tersebut. Untuk mendukung profesionalitasnya, maka operasional kelembagaan yang satu ini harus benar-benar diperhatikan. Kalau dahulu operasional BPD, kelembagaan BPD, menyatu dengan operasional pemerintahan desa. Di dalam pemerintahan desa ada kepala desa dan perangkat desanya.
kalau tak salah kutip, besarannya adalah 30% dari jumlah dana APBDes tahun berjalan. Biasanya BPD hanya displitkan atau dipecahkan sedikit saja. Sungguh-sungguh tidak mencukupi untuk operasional BPD yang harus mengawasi pelaksanaan dana desa yang jumlahnya hingga miliaran rupiah. Apabila nantinya jabatan kepala desa 9 tahun betul-betul resmi disahkan, maka pemerintah juga harus mengambil langkah berani, yaitu mengalokasikan sejumlah dana yang cukup, tentunya setelah melalui pengkajian penelitian. Kira-kira besarannya seberapa, agar nantinya bisa terwujud BPD yang berwibawa dan bisa menjadi mitra pemerintah desa dalam mewujudkan desa mandiri dan berjaya. Tidak hanya sekedar sebagai pelengkap kelembagaan pajangan dinding di kantor pemerintahan desa. Bila ada manfaat, silahkan share, like, dan subscribe. Tak lupa silahkan komen di kolom komentar untuk membangun diskusi cerdas demi kemajuan desa. Tetap semangat membangun desa. Salam Merdesa.